Perkenalkan, nama aku Evely Tirza, dan hari ini aku bakal ngajarin kalian materi mata kuliah Mekanika Fluida, aliran dalam pipa. Nah, kita mulai aja ya. Jadi di dalam aliran dalam pipa itu ada hukum dasar hidrolikanya. Nah, yang biasa sering dipakai hukum dasar hidrolikanya itu adalah hukum Bernoulli dan hukum kontinuitas. Hukum Bernoulli itu apa? Hukum kontinuitas itu apa gitu ya. Nah, hukum kita anggap aja ada pipa ini ya sekarang, dan kita bakal tinjau titik 1 di sini dan sama tinjau titik 2 di sini, titik 1 di sini sama tinjau titik 2 di sini. Nah, kita bakal tinjau hukum Bernoulli-nya terlebih dahulu. Nah, dari aliran dalam pipa ini, hukum Bernoulli yang didapat persamaannya tuh bentuknya kayak gini, guys. P1 per gamma dikali G ditambah V1 dikuadrat per 2G tambah Z1 sama dengan P2 per gamma dikali G tambah V2 dikuadrat per 2G tambah Z2 ditambah delta H. Nah, delta H di sini tuh apa sih? Nah, delta H di sini adalah kehilangan energi yang terjadi akibat adanya perbedaan elevasi, guys. Ini kan bisa dilihat pipanya dari sini ke sini itu kan makin turun. Nah, dia itu punya kehilangan energi gitu. Karena dia makin turun. Terus persamaan yang kedua yang bisa didapat dari ini adalah hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas itu aturannya simple, yaitu Q1 sama dengan Q2. Yang berarti debit aliran masuk itu sama dengan debit aliran keluar gitu. Dan Q itu apa? Q itu A dikali V sama dengan A dikali V. Nah, karena dari gambarnya ini, pipanya kan bentuknya sama ini. Nah, biasanya hukum kontinuitas itu bakal dipakai ketika pipanya itu mengalami perbedaan diameter. Kayak bisa jadi kayak kayak pelebaran atau mungkin bisa jadi kayak penyempitan pipa itu. Biasanya kecepatan dalam pipanya tuh bakal berubah. Tapi kalau misalnya bentuk pipanya sama kayak gini, dia sepanjang pipa, kecepatannya sama. Cuman ada energi yang hilang. Gitu sih, guys. Aku bakal jelasin lebih lanjut lagi tentang kehilangan energi. Nah, kehilangan energi tadi kan disimbolkan delta H. Nah, delta H itu sama dengan HF ditambah HS. Di mana HF itu adalah kehilangan energi primer dan HS itu kehilangan energi sekunder. Nah, kehilangan energi primer itu disebabkan oleh gesekan yang terjadi di sepanjang pipa. Jadi, kalau misalnya dalam aliran dalam pipa, kehilangan energi primer itu pasti terjadi. Ini pasti terjadi. Biasa teliti aja lihat soalnya, dia tuh memperhitungkan kehilangan energi yang terjadi atau enggak gitu. Nah, terus berikutnya ada kehilangan energi yang sekunder. Dia itu nggak pasti terjadi. Terjadinya itu saat adanya kayak pintu masuk ke dalam pipa tuh lebih kayak dari reservoir terus mau masuk ke pipa, misal kayak gini. Ini kan ada pintu masuknya kayak gitu. Kemudian nanti dari reservoir A terus mau ke reservoir B gitu. Nah, ini juga kehilangan energi oleh pintu keluar. Terus ada juga kehilangan energi oleh pembelokan pipa nih. Habis itu juga ada tekukan pipa. Bisa juga kehilangan energi oleh kayak ada katup di sini. Atau valve ya. Itu biasa dipakai di kamar mandi gitu. Terus yang terakhir itu pipa atau diameternya ya. Itu mengalami pelebaran atau penyempitan.
Nah, itu kehilangan energi yang bisa terjadi. Rumusnya bakal aku jelasin lebih lanjut lagi. Nah, bakal bahas kehilangan energi primer dulu ya guys. Jadi di kehilangan energi primer itu sebenarnya ada dua rumus, ada dua persamaan, yaitu yang paling sering kita pakai ada Darcy-Weisbach, dan satu lagi adalah yang Poiseuille. Nah, aku bakal jelasin dulu yang Darcy-Weisbach. Persamaannya itu HF sama dengan lambda dikali L dikali V kuadrat per 2 dikali G dikali diameter pipanya. Lambda ini bisa dinotasikan juga F ya, bisa gitu. Nah, lambda atau F itu dapat diperoleh dari diagram Moody dengan mencari nilai R atau relative roughness sama dengan E per D atau dan nilai RE atau bilangan Reynolds-nya yaitu V, kecepatan dikali diameter per viskositas. Viskositas yang paling sering dipakai itu adalah viskositas air, dan viskositas air itu nilainya 10 pangkat min 6 meter kuadrat per second. Nah, ini dihafalin aja sih guys. Kalau misalnya dosen yang nggak kasih, itu dihafalin. Nah, di bilangan Reynolds sendiri itu menentukan apakah alirannya itu laminer, turbulen, atau transisi gitu. Di sini tuh bakal berpengaruh sama pembacaan diagram Moody-nya. Nah, nilai RE laminer itu ditentukan kalau misalnya nilainya 0 sampai 2000 itu termasuk golongan laminer. Terus kemudian ada 2000 sampai 2400 2000 sampai 2400 itu transisi, dan lebih dari 2400 itu adalah bilangan alirannya tuh berarti termasuk turbulen. Bilangan Reynolds yang termasuk aliran turbulen. Nah, pada aliran turbulen itu sendiri, jadi turbulen itu biasanya disebabkan oleh pipanya yang kasar gitu. Bentuk pipanya yang kasar biasanya gitu. Itu tuh dapat dicari dengan ketiga rumus ini. Di dalam aliran turbulen itu sendiri, itu alirannya bisa dibagi lagi jadi 3 berdasarkan material pipanya itu tadi. Hidrolik licin, terus kemudian ada hidrolik kasar, dan yang terakhir ada hidrolik transisi. Nah, hidrolik licin itu nentuinnya gimana? Itu tuh relative roughness-nya lebih kecil daripada 8 per RE dikali lambdanya dia. Akar lambdanya dia. Terus yang kasar itu relative roughness-nya lebih besar dari 200 per RE dikali lambdanya dia. Jadi kalau misalnya nggak mau pakai diagram Moody, nggak mau baca diagram Moody, kalian bisa pakai yang namanya rumus ini guys. Gitu. Dan kadang pun F itu bisa dicari dengan cara bukan dicari sih, maksudnya biasa F itu udah dikasih juga dari soalnya gitu. Kayak gitu sih guys. Nah, itu Darcy-Weisbach. Sekarang kita mau masuk ke Poiseuille. Poiseuille lebih simpel lagi, kalian bahkan gak usah nyari F atau lambda, itu kalian gak usah cari. Karena rumusnya dia itu udah terbukti, yaitu 32 dikali viskositasnya, terus dikali kecepatan, terus dikali panjang pipanya, per 2 kali dikali gravitasinya dikali diameter di kuadrat. Gitu. Karena perbedaannya yang kita punya itu sekarang berarti kan ini yang Darcy-Weisbach tuh pakai F atau harus mencari lambdanya dulu, entah itu dari Moody atau dari rumus. Sedangkan yang Poiseuille itu bisa langsung aja gitu, nggak usah cari gitu kan. Tapi biasanya kalau di mata kuliah mekanika fluida, kita bakal lebih sering pakai yang Darcy-Weisbach. Kenapa? Kapan sih pakai Darcy-Weisbach, kapan pakai Poiseuille gitu. Nah, pakai Darcy-Weisbach kalau nggak salah tulisannya ya guys, Darcy-Weisbach itu dipakai kalau misalnya material pipa diketahui. Jadi di soalnya udah diketahui material pipanya, misalnya kayak dia dari baca
atau mungkin kayak cast iron atau something kayak gitu. Jadi material pipanya tuh udah dikasih tahu di soalnya. Sedangkan Poiseuille itu digunakan kalau material pipanya tidak diketahui. Tidak ada material pipa ya. Jadi di soalnya tuh material pipanya nggak diketahui. Dengan seperti itu, kita tuh nggak bisa cari epsilonnya dari material pipanya kan. Makanya kita pakainya Poiseuille aja. Kalau di Darcy-Weisbach, kita tahu epsilonnya, kita bisa cari relative roughness-nya, yaitu E per D, dan kalian bisa nemu nilai F-nya. Gitu sih, simpelnya kayak gitu guys. Jadi jangan bingung. Terus ada yang terakhir itu kehilangan energi sekunder. Nah, kehilangan energi sekunder tuh cukup simpel, lebih simpel lagi. Dia itu suatu koefisien dikali V kuadrat per 2 kali G. Gitu. Koefisien ini dapat dari soal ya. Jadi kayak per titiknya ada pembelokan atau mungkin ada kayak in, out, semacam kayak gitu, pelebaran, penyempitan. Itu semuanya bakal ada di soal yang dikasih. Kayak gitu. Kira-kira kalau dari materi kehilangan energi sekunder, kehilangan energi dari primer sampai sekunder kayak gitu. Dan kehilangan energi delta H itu sama dengan HF plus HS ya. Kita masuk aja ke contoh soal biar lebih nangkep apa sih yang dimaksud kayak gitu, terus penerapannya gimana gitu. Nah, di sini kita udah punya soal. Ini aku lupa kasih F-nya. F-nya dari ketahui 0,04. Jadi kita di sini ada 2 buah reservoir. Itu ada reservoir 1 sama reservoir 2 disambungkan oleh kayak aliran pipa ya berarti ya. Kita punya hubungannya punya aliran pipa gitu di antara mereka. Nah, itu ada pipa AB sama pipa BC. Kayak gitu ya. Dan ini tuh K-nya nilai-nilai kehilangan koefisien buat masukin kehilangan energi sekunder. Jadi di soal ini kita bakal ngebahas 2 kehilangan energi gitu. Jadi langsung masuk aja, kita langsung masukin ke hukum Bernoulli-nya gimana. Nah, di hukum Bernoulli-nya itu berarti ada energi tekan P1 per gamma dikali G ditambah V1 kuadrat per 2 dikali G. Di sini V1 kuadrat per 2 dikali G itu adalah energi kinetik, melambangkan energi kinetik, ditambah energi potensialnya, yaitu Z1. Itu sama dengan yang di reservoir 2. P2 per gamma kali G tambah V2 di kuadrat per 2 dikali G tambah Z2 ditambah kehilangan energi yang ada. Kita ambil datumnya itu di sini ya. Di pipa di reservoir 2 gitu. Nah, sekarang kita lihat energi tekan di reservoir 1 karena dia terbuka kan. Dia berarti 0. Ditambah kecepatan yang terjadi di reservoir 1 itu dia juga 0. Karena dia bukan aliran dalam pipa, dia nggak punya kecepatan juga. Terus tapi dia punya energi potensial karena kita ambil datumnya di sini. Dia tuh perbedaan tingginya sama reservoir 2 itu 10 meter. Berarti Z1-nya 10 meter. Sama dengan energi tekan di reservoir 2 juga 0. Terus habis itu kecepatan di reservoir 2 juga 0. Karena kita ambil datumnya di sini, dia nggak punya energi potensial ditambah delta H. Berarti dari persamaan hukum Bernoulli ini bisa diketahui bahwa delta H atau kehilangan energi yang terjadi adalah sebesar 10. Oh ya, ini yang diketahui ya. Sorry guys, ini diketahui. Yang ditanya Q-nya berapa? Nah, dari itu kita bisa udah tahu kehilangan energinya segini. Sekarang berarti tugasnya nyari Q-nya. Q itu kan sama dengan V dikali A ya. Nah, ini kan dilihat lagi dari soalnya ini.
dia itu pipanya mengalami pelebaran kan berarti. Berarti dia tuh kecepatannya tuh beda ya. Di pipa 1 sama pipa 2, di pipa AB sama pipa BC, V-nya tuh beda gitu. Nah, V-nya beda, tapi debit yang masuk sama debit yang keluar itu sama. Nah, berarti kita pakai hukum kontinuitas. Di mana Q1 sama dengan Q2. Itu sama dengan AB dikali VAB sama dengan ABC dikali VBC. Gitu. AB berarti 1/4 pi, D-nya 15 cm berarti 0,15 meter, dikali VAB-nya tidak diketahui, terus sama dengan ABC-nya 1/4 pi dikali 0,2, 20 cm jadi 0,2 meter, kali VBC. Ini 1/4 pi-nya kita hapus. Oh, di kuadrat ya guys. Terus VAB sama dengan 0,2 di kuadrat per 0,15 di kuadrat dikali VBC. Berarti kalau dihitung hasilnya jadi VAB sama dengan 1,7778 VBC. Sampai situ. Nah, setelah kita dapat kedua persamaan ini, diingat lagi tadi delta H adalah HF ditambah HS. Itu ya. Kita lanjut berarti ke kehilangan energinya. Kita bahas cari kehilangan energi primernya dulu ya, HF-nya. Nah, ini juga HF-nya berarti ada dua tipe. HF yang terjadi di sepanjang pipa 1 sama yang sepanjang pipa 2. Maksudnya saya sepanjang pipa AB sama sepanjang pipa BC. Diingat tadi rumus HF adalah sama dengan F dikali L dikali V kuadrat. Ini VAB kuadrat per 2 kali G kali D. F-nya kita udah punya 0,04 dikali panjang dari pipa AB ada 10 meter dikali kecepatan VAB di kuadrat, berarti pakai 1,778 VBC di kuadrat per 2 dikali 9,8, kita ambil gaya gravitasinya, kecepatan gravitasinya itu 9,8, dikali diameternya itu 0,15. Nah, setelah dihitung, dia keluar 0,43 VBC kuadrat. Itu untuk HFAB. Terus lanjut ke HFBC, rumusnya sama, tapi dia pakai VBC langsung. VBC di sini tetap VBC ya. Kita semua samakan ke variabelnya adalah VBC. Jadi nanti kita ketemu VBC duluan. Jadi F-nya 0,04 dikali panjang BC adalah 20 meter. Terus dikali VBC sendiri, VBC di kuadrat per 2 dikali 9,8 dikali D-nya adalah 0,2. Setelah dihitung keluarlah 0,2041 VBC di kuadrat. Ini kehilangan energi primer yang terjadi. Kemudian ada kehilangan energi sekunder. Nah, kehilangan energi sekunder ini terjadi di 3 titik ya. Ada di titik A, di titik B, sama di titik C. Nah, untuk yang titik A dulu, HFA, itu dia berarti pakai kecepatan VAB. Satu-satunya yang pakai kecepatan VAB adalah di titik A. Yang titik B sama C dia bakal pakai kecepatan VBC langsung. Rumusnya tadi adalah koefisien dikali V kuadrat per 2G
Berarti kalau yang terjadi di titik A, koefisiennya itu 0,5 dikali 1,778 VBC di kuadrat per 2 dikali 9,8. Itu hasil yang keluar adalah 0,0806 VBC di kuadrat. Terus HFB ditambah HFC. Langsung aja, jadi dia cuma punya nilai koefisien berbeda, tapi V-nya sama. Jadi kayak gini ya, koefisien 1, V kuadrat per 2G, tambah koefisien 2, A ya. Ini B, sini C. Terus V kuadrat per 2G. Sama dengan koefisien B ditambah koefisien C dikali V kuadrat per 2G. Berarti HFB tambah HFC adalah 0,78 ditambah 1 dikali VBC di kuadrat per 2 kali 9,8. Hasilnya itu 0,0908 VBC di kuadrat. Gitu. Kemudian dari persamaan pertama ya, berarti itu delta H sama dengan 10 meter. HF tambah HS sama dengan 10 meter. Oke, kita tulis aja ya. Pertama ada 0,43 VBC kuadrat ditambah 0,2041 VBC kuadrat ditambah 0,0806 VBC kuadrat ditambah 0,0908 VBC kuadrat sama dengan 10. Berarti dijumlahkan semuanya jadi 0,8055 VBC kuadrat sama dengan 10. VBC kuadrat sama dengan 10 dibagi 0,8055 hasilnya keluar jadi 12,4146. Jadi VBC-nya sama dengan 3,5234 meter per second. Nah, di sini kita suruh cari Q. Sorry, tempatnya sempit. Suruh cari Q. Q sama dengan V dikali A. Yang ada VBC berarti VBC dikali ABC. Berarti Q-nya sama dengan VBC-nya 5234 dikali ABC-nya 1/4 pi dikali DBC adalah 0,2 meter. Berarti Q yang terjadi, enggak QBC ya, karena Q-nya sama ya. Itu adalah 0,1107 meter pangkat 3 per second. Oke, kiranya kayak gitu. Aku bakal nambahin satu materi lagi, itu membaca ini ya, berarti membaca diagram Moody, biar lebih paham aja. Bentar, aku bakal export dulu filenya karena aku lupa nyiapin. Oke, ini diagram Moody. Nah, cara bacanya tuh cukup simple. Yang jelas, kita cari dulu yang pertama tuh kan relative roughness ya. Itu dapat dari rumus ya, R sama dengan E per D itu. E-nya dari mana? E-nya tuh dari sini guys. Ini tuh E. Jadi misal yang dikasih di soal adalah materialnya tuh pipa plastik. Itu dia smooth. Oh ya, ada smooth pipe, berarti ambil yang di bagian sini. Biasa kalau dia smooth pipe itu gak ada gesekan gitu. Jadi gesekannya biasa diabaikan ya. Kalau smooth pipe berarti ya gak ada gesekan. Gesekannya diabaikan gitu. Nah, biasanya mulai ada dari copper, wrought iron steel, terus asphalted cast iron, concrete, galvanized iron, dan lain-lain. Nah, itu nilai E-nya bisa diambil dari diagram Moody ini. Ini nilai E-nya.
Nah, setelah dapat nilai E, terus kemudian kalian cek bilangan Reynolds-nya. Bilangan Reynolds-nya tuh dia berapa sampai berapa. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya dia laminer, dari 0 sampai 2000 kan berarti. Kalau dia laminer, ambilnya bacanya tuh yang garisnya biru. Terus kalau misalnya dia turbulen, ambilnya tuh yang kotak-kotak ini. Biasanya gitu. Jadi misal kita ternyata R-nya itu misal 0,0001 nih di sini nih. Kita ambil aja tarik garis dulu sepanjang ini. Kemungkinan besar 0,02 nih F-nya, nilai F-nya sama dengan 0,02 gitu. Kita harus cek dulu kayak bilangan Reynolds-nya tuh berapa. Oh, ternyata dia 20.000. Oh, kalau 20.000 berarti dia naik ke sini. Oh ya oke gitu. Ternyata kalau misalnya lebih kecil lagi itu bisa jadi dia airannya laminer dan dia tuh malah naik nilai F-nya ke atas. Bisa jadi dia 0,04. Mungkin kalau baca diagram Moody kayak gitu sih guys. Ya, mungkin sekian dari aku. Kayak gitu. Oh iya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, bisa banget add line ID aku di @Evely_Tirza. Cuman kayaknya line aku tuh agak error guys, jadi bisa ke line atau mungkin ke Instagram sama Evely_Tirza, bisa di DM atau mungkin nomor WhatsApp di 0897 505 1945. Jadi kalau misalnya punya pertanyaan mengenai materi yang aku jelasin ini, mungkin ada yang kurang jelas atau mau minta diajarin lagi gitu, bisa langsung PC aja guys gitu. Terima kasih.